Pangeran, nanti kalau dokter Jamal udah ngizinin kamu pulang, kamu ikut papa pulang ke apartemen ya. Supaya papa bisa pantau terus kondisi kamu. Pantau kondisi aku atau pantau aku biar aku nggak deket-deket lagi sama Putri. Pangeran. Gak usah, Pak. Aku nggak balik ke apartemen. Kok kamu bilang kayak gitu sih? Kan udah seharusnya kamu balik sama papa ke apartemen. Lagian, kalau kamu balik ke apartemen, papa akan kembaliin semua fasilitas kamu. Jadi kamu bisa hidup nyaman lagi. Karena sekarang perusahaan papa udah bisa survive dan udah gak tergantung lagi sama Om Raymond. Papa kenapa tiba-tiba ngomong gitu? Kenapa tiba-tiba papa mau balikin semua fasilitas aku? Apa ini ada sesuatu? Papa pingin aku balikan lagi sama Mel. Kamu kok punya pikiran kayak gitu sih? Papa sama sekali nggak ada niat untuk pengen deketin kamu sama Mel lagi. Malahan papa setuju kalau kamu jauhin Mel. Papa pikir-pikir, Mel emang nggak pantas buat kamu. Apa ini artinya kalau papa udah setujuin hubungan aku sama Putri? Please, Pak. Bilang ke aku kalau papa udah setuju aku sama Putri. Tapi itu juga bukan berarti kalau kamu boleh deketin si cewek asongan itu. Karena papa pasti nggak akan setuju sama dia. Pak, cukup ya, Pak. Papa bisa nggak sih stop manggil dia cewek asongan? Dia tuh punya nama, Pak. Nama dia Putri. Papa nggak peduli siapapun namanya. Yang jelas, papa nggak setuju kalau kamu dekat sama dia. Mau kamu balik sama Mel, mau kamu jauhin Mel, pokoknya papa tetap nggak mau kamu deketin cewek itu. Papa ini ngomong apa sih? Balikan gimana, Pak? Jadian aja aku nggak pernah sama Mel. Kalau pangeran mau balik sama Mel, sih lebih bagus. Siapa tahu setelah itu bisnisku jadi lebih besar. Tapi kalau dia nggak mau juga nggak apa-apa. Yang penting dia nggak deketin anaknya Nawang itu lagi. Ya udah, papa mau tanya sama dokter Jamal dulu. Kapan kamu bisa pulang? Karena papa lihat sekarang infus kamu juga udah dicopot kan. Harusnya kamu udah boleh pulang sekarang. Biar sekarang papa cek dulu aja. Pak, nggak usah, Pak. Maksud aku, kalau emang aku udah boleh pulang, aku yakin kok pasti dokter Jamal atau suster bakal datang ke sini buat ngasih tahu ke kita. Mendingan kita tunggu aja di sini. Ya udah, kalau gitu lebih baik papa tanya aja langsung sekarang. Biar ada kepastian kapan kamu bisa pulang. Ya. Tadi kan gue udah bilang sama dokter Jamal kalau gue mau kasih tahu ke papa kalau gue udah boleh pulang. Tapi gue belum kasih tahu ke dokter Jamal kalau alasannya itu karena gue nggak mau papa maksa gue pulang ke apartemen. Jangan sampai dokter Jamal kasih tahu ke papa kalau sebenarnya gue udah boleh pulang. Putri. Putri. Iya, Pak. Dari tadi ya, saya perhatiin kamu tuh bengong sendirian, senyum sendirian, bolak-balik ke loker sendirian. Kirain mau ngapain, nggak tahu, cuman dengerin suara pangeran. Saya minta maaf, Pak. Duduk. Pak. Duduk. Pak, saya minta maaf, Pak. Put, saya tuh nggak ngelarang kamu untuk pacaran atau jatuh cinta sama yang lain. Terserah kamu.
Tapi jangan sampai itu ganggu kerjaan kamu. Kamu harus profesional dong. Iya Pak, saya tahu yang saya lakuin itu salah. Cara kerja saya sungguh bukan teladan yang baik. Tapi saya janji Pak, saya nggak akan kayak gitu lagi, saya nggak akan ulangin lagi. Saya kapok kok Pak. Maafin saya ya Pak, jangan pecat saya Pak. Gue jadi nggak enak sama Pak Billy. Dulu gue juga pernah dapat masalah kayak gini gara-gara pangeran. Masa sekarang keulang lagi? Put, kamu itu harusnya fokus Put sama kerjaan kamu. Ya, kan pangeran udah nggak kerja di sini lagi. Jadi udah nggak ada yang ganggu kamu lagi, nggak ada yang bikin masalah lagi. Bebas dong, ya kan? Ya Pak. Atau jangan-jangan kamu kangen ya kerja sama pangeran? Maaf Pak, Bapak mau ketemu Dokter Jamal? Iya, saya mau ketemu dokter Jamal, Sus. Bapak sudah bikin janji? Belum, saya cuma mau tanya apa anak saya udah boleh pulang atau belum sama dokter Jamal. Dokter Jamal lagi keluar Pak. Kira-kira balik lagi nggak ya? Nanti sore Dokter Jamal balik lagi kok Pak ke sini. Tapi sebelumnya Bapak harus daftar dulu di ruangan konsultasi. Masa sih? Untuk nanya anak saya boleh pulang aja atau enggak, kok saya harus daftar ulang lagi? Maaf Pak, sebelumnya nama anak Bapak siapa ya Pak? Pangeran Alexandra. Setahu saya nama Pangeran sudah diperbolehkan pulang Pak. Jadi Bapak tinggal urus administrasinya. Dokter Jamal udah bilang kok Pak sama Pangeran. Jadi Pangeran sudah boleh pulang? Kenapa dia nggak ngomong sama aku? Ya udah kalau gitu saya urus administrasinya sekarang, Yesus. Ya, permisi ya Pak. Ya, kasih. Gue nggak mau pulang ke apartemen papa. Mumpung papa lagi ngurus administrasi, mending gue cabut aja. Papa kan udah lunasin semua biaya rumah sakit gue. Jadi gue udah nggak punya utang apa-apa lagi sama rumah sakit. Makasih ya, Pak. Aku pergi dulu. Sorry, aku belum bisa ikut pulang sama papa. Baby Kriwil! Baby Kriwil, sorry. Lu pasti udah nungguin gua lama ya? Bukan lagi. Nggak lihat nih, rambut dari Kriwil udah hampir lurus tau nggak, gak kelamaan nungguin lo Mr. Klimis. Iya maaf banget maaf. Bukan mau gua juga kali bikin lu nunggu lama. Jadi ceritanya tadi waktu gua jalan kesini gua ketemu sama Ata. Kasian banget dia tadi panik nyariin Citra. Ya gua nggak mungkin tinggal dong, pasti gua temenin dulu. Maaf ya. Lo tuh nggak tahu sih. Gue tuh di sini jadi tontonan tau nggak? Tuh setiap kali mahasiswa lewat sini nih, tuh kayak gitu tuh ngeliatin gue sinis, jutek. Kenapa emangnya kalau gue bukan mahasiswa sini? Nggak bisa, nggak boleh di sini. Nggak ada yang ngelarang, Baby Kriwil. Sabar, kok marah-marahnya ke gua sih? Lagian gue heran kenapa lu peduli banget sama mereka. Siapa tahu ya mereka itu ngeliatin lu karena iri. Dalam hati mereka bilang gini, ih itu cewek siapa ya? Kok lucu banget sih, gemes banget, rambutnya kriwil-kriwil, gitu. Lu jangan negatif thinking sama mereka, cuek aja kayak biasanya. Oh gitu sih. Ih, manyun. Nanti kayak ikan koi lo. Makanya senyum. Nah, gitu baru lucu. Ini baby kriwilnya Gio baru. Udah aja bete-bete kayak gitu. Apaan sih, Tak? Sumpah ya, Ji, sampai sekarang Citra belum ketemu juga. Nah, lo yakin Citra jalan sama Om-Om? Ya ampun, Tak, lu gak percaya sama gua? Yang gandeng Citra tadi tuh udah tua, makanya gue sebut Om-Om. Masih Citra ditelepon gak diangkat-angkat lagi. Lu telepon gak diangkat? Wah, ini gak beres nih. Cewek, kalau udah jalan sama Om-Om, apalagi di dalam mobil, telepon gak diangkat. Gua gak sanggup, Tak. Gua gak bisa jelasin dia lagi ngapain. Sih lu? Lu malah ngompor-ngomporin gua, bukannya bantuin temen lagi kesusahan kayak gini. Mending lu bantuin gua teleponin si Citra.
Panik banget sih lu. Kenapa jadi tugas gue? Itu kan pacar lu yang dibawa om. Sumpah ya, om zaman sekarang agresif. Gue nggak sanggup nih ngebayangin Citra lagi ngapain sekarang. Ya udah kalau gitu, masuk kelas aja yuk. Udah jamnya nih. Tuh ya, Din. Dadah. Oke, sip. Baby Kriwil, dadah. Maaf Mbak, salah meja kayaknya. Enggak kok, saya yang pesen Bu. Soalnya saya pikir kan lebih enak kalau misalnya ngobrol sambil nyemil, lebih santai gitu. Makasih ya Mbak. Makasih. Makasih ya Mel. Silakan Bu. Iya. Aku perhatiin sebenarnya Mel ini anak yang baik. Tapi karena dia nggak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu, makanya dia sering sekali berbuat aneh-aneh untuk mencari perhatian. Bu, maaf ada coklat. Bel! Apa yang kamu lakuin? Daddy gak pernah ngajarin kamu untuk kasar sama orang tua. Dad? Enough. Daddy nyesel punya anak seperti kamu.